Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Juardi. Katanya minta dibahas soal ARB. ARB hari ini diperdagangkan di kisaran Rp20.000 ya, lumayan. Hari ini kondisi market lagi ya sedikit terkoreksi teman-teman. ARB koreksi sekitar 1,8% hari ini dan ARB masih menjadi salah satu koin yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak awal peluncurannya, teman-teman. Jadi Arbitrum sendiri berada di peringkat 36 di CMC untuk hari ini. Lalu apa saja progres-progres yang sudah mereka lakukan? Di update terbarunya, Arbitrum ini sudah menjalin kerjasama di bidang opening Arbitrum ecosystem untuk job board page. Kemudian yang lain mereka baru saja meluncurkan Arbitrum One, kemudian Arbitrum Nova yang mana fungsinya adalah untuk memproses transaksi yang lebih cepat daripada Ethereum dan membuat pencapaian yang signifikan terhadap ekosistem dari Ethereum. Jadi untuk informasi aja, Arbitrum adalah layer kedua milik dari ekosistem Ethereum, di mana dia posisinya mirip seperti Optimism. Kemudian Arbitrum juga muncul untuk memberikan layanan solusi kecepatan transaksi dan juga lebih murah untuk fee-nya. Kemudian mereka juga membuat komunitas yang namanya adalah player Gonna Play, teman-teman. Ini series dari Zverse. Nah, kalau kita lihat dari segi update terbaru, kita lihat di websitenya, ini adalah beberapa update yang mereka lakukan. Yang pertama, saat ini value atau nilai daripada total keseluruhan Arbitrum adalah sebesar 7 miliar US dollar. Dan untuk roll up market share mereka itu sekitar 66,96%. Kemudian usernya, penggunanya itu sudah sebesar 4,8 juta lebih, teman-teman. Ini per 14 April. Kemudian dia juga sudah berhasil menghemat yang namanya gas fee daripada Ethereum, karena layanan Ethereum kan mahal ya. Kalau pakai layar keduanya seperti Arbitrum, itu mereka sudah berhasil menghemat sekitar 1,1 miliar US dollar. Which is itu adalah penghematan yang cukup signifikan. Lalu dari project dari Ethereum itu ada 3 project utama. Yang pertama adalah sebuah DeFi. Ini discover all the apps, wallet, and tools make the Arbitrum One ecosystem the home of DeFi. Jadi Arbitrum salah satu project DeFi yang mereka jadikan sebagai headline project yang mereka kerjakan. Kemudian mereka juga punya project yang berbasiskan dengan Web3 sosial dan juga game yang namanya adalah Arbitrum Nova. Jadi ini adalah sebuah komunitas game dan juga Web3, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah Prism. Ini adalah sebuah layanan proof of stake daripada Ethereum yang tujuannya adalah untuk memberikan reward untuk para validator. Jadi ini 3 komponen utama yang membentuk project yang namanya Arbitrum. Kemudian kalau kita lihat dari pembaruan-pembaruan news yang mereka update, itu ini ada Arbitrum Arbinaut, teman-teman. Ini kayak apa ya, dia kerjasama sama salah satu bagian dari 3 elemen tadi. Kalau kita lihat tadi, aku nggak hafal soalnya. Nah, ini kan dia punya nih yang namanya di apps atau DeFi mereka, kemudian juga ada social network. Jadi ini adalah dua komponen daripada Arbitrum ya, yang memang tugasnya untuk meningkatkan ekosistem dan juga untuk project launching project dari Arbitrum ke depannya, teman-teman. Jadi ini dilakukan di 28 April, yaitu project dari Arbinaut. Aku sendiri belum clear itu apa. Yang lain di tanggal 29 April baru aja ya mereka meluncurkan series Zverse mereka, yaitu Gonna Play series. Ini berhubungan sama permainan, teman-teman, seperti yang kita sudah bahas. Kemudian juga dia ada project terbarunya yaitu Vortex Protocol. Ini bergerak DEX yang bergerak di atas daripada project Arbitrum. Kemudian ada DGG Network, ini buat gaming. Mereka kerjasama dengan salah satu perusahaan gaming asal Asia Selatan ya, Southeast Asia, teman-teman. Perusahaan game dan juga NFT. Kemudian juga ada A3S Protocol, ini project dari DeFi Wallet. Kemudian ada Symbois
DEX ya, ini decentralized exchange, dan yang terakhir adalah account abstraction infrastructure dengan nama Pimlico. Jadi itu project yang mereka kerjakan, ini mereka project sama perusahaan gaming. Jadi mereka akan meluncing semacam gaming gitu ya teman-teman, yang berbasiskan dengan blockchain Ethereum dan juga project daripada Arbitrum. Jadi so far kalau kita lihat dari project-projectnya masih cukup bagus. Paling sih Arbitrum kemarin yang kena insiden itu, yang developernya jualan koin nggak bilang-bilang sama konsensus, jadi diminta balikin, ternyata nggak dibalikin. Jadi itu sih salah satu sesuatu yang mencoreng bisa dibilang ya buat Arbitrum. Ini ada beberapa sebuah prediksi mungkin ya bisa dibilang untuk price action Arbitrum ini per 30 April teman-teman. Jadi outlooknya itu kondisinya dalam kondisi netral, artinya adalah bisa bullish bisa bearish. Sementara dari market wisdom, sebuah saran itu saat ini kondisinya market lagi partially bearish teman-teman. Ada kemungkinan bearish. Jadi secara technical recommendation itu lebih kepada sell. Jadi bisa dibilang kalau kita melihat dari data ini atau dari prediksi ini, perakiraan ini menunjukkan bahwa kondisi dari Arbitrum sebenarnya kondisinya cukup korektif. Kalau kita perhatikan dari chart memang make sense. Arbitrum udah turun dari kisaran 1,7 dolar, hari ini diperdagangkan di kisaran 1,3 dolar. Dan progresnya sendiri itu masih bergerak turun dengan volume perdagangan yang turun. Arbitrum sendiri memang sudah naik cukup signifikan sejak awal peluncurannya, waktu itu harganya cuma 0,4 dolar, terus naik sampai 1,7 dan saat ini terkoreksi di 1,3. Jadi kenaikan dan juga koreksi yang terjadi pada Arbitrum adalah sesuatu yang sudah wajar. Mungkin momentumnya buat kripto saat ini buat koreksi terlebih dahulu. Karena kalau kita bandingkan dia sama Bitcoin contohnya atau sama altcoin yang lain, Bitcoin beberapa hari dalam posisi terkoreksi tipis. 3 hari terakhir Bitcoin koreksi ya lumayan lah, nggak terlalu dalam juga, tapi masih dalam tahap koreksi. Kemudian BTC dominance-nya justru mengalami penguatan. Tentunya ini menekan mayoritas altcoin. Kalau kita perhatikan Arbitrum turun udah agak dalam. Jika kita ukur sih penurunan dari Arbitrum ini sekitar 30 persenan. 27% sampai 30% sudah terjadi penurunan, dan saat ini kondisi daripada volumenya cukup kecil, jadi bisa dibilang ini masih rawan buat koreksi lanjutan. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, pergerakan Arbitrum belakangan secara volume dia sangat kecil, disertai juga dengan pergerakan harga yang tidak terlalu jauh range-nya. Kemudian volume smart money juga nggak terlalu besar buat Arbitrum. Dengan data-data ini menunjukkan bahwa kita masih dibayang-bayangi fase koreksi atau korektif buat sekarang ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada punya Arbitrum, harap bersabar dulu, mungkin butuh waktu beberapa lama untuk menunggu koreksinya berakhir. Kemudian kalau teman-teman ada yang niat buat serok barang nih contohnya, teman-teman bisa serok mungkin di kisaran support 1,28. Itu merupakan level support yang cukup ideal buat teman-teman yang mau nyoba buat masuk Arbitrum. Tapi ingat masuknya jangan all in, karena kita belum tahu nih koreksi dari ARB sendiri sampai mana. Apakah dia bisa koreksi agak dalam atau justru cuma ketahan di level kisaran 0,28 ini. Sorry, 1,28. Jadi sementara ya itu progres dari pergerakan Arbitrum. Kalau secara view, karena dia bikin yang namanya higher high, kemudian higher low di sini, dan sekarang berarti progresnya kita masih membuka peluang untuk dia turun balik ke level support. Kalau supportnya cukup kuat bisa jadi ketahan, tapi kalau tekanan seller justru lebih besar ya mungkin koreksi lebih dalam lagi juga berpotensi buat terjadi pada ARB. Jadi ya itu teman-teman pembahasan buat ARB, semoga videonya bisa bermanfaat. Sementara market karena memang masih tanda tanya ya, arah Bitcoin sendiri masih tanda tanya. Ingat di tanggal 4 nanti kita akan ada data soal FOMC meeting. Jadi keputusan dari The Fed akan sangat berdampak sama market kripto. Kalau The Fed-nya hawkish, bisa jadi kripto akan terkoreksi lebih lanjut. Kalau dia dovish, bisa jadi kripto malah dapat momentum buat naik lagi. Tapi kalau menurut saya, kripto bakalan naik dalam beberapa waktu
ke depan, beberapa bulan ke depan. Mungkin ada koreksi-koreksi kecil ya, itu adalah sesuatu yang wajar dan bisa untuk dipertimbangkan juga. Buat teman-teman yang mungkin niatnya memang invest, harusnya sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Justru kalau koreksi ya justru dapat harga yang lebih murah. Jadi gitu, jangan terlalu panik buat sekarang. Saya rasa memang market kedepannya bakalan naik, cuman butuh waktu untuk konsolidasi terlebih dahulu. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri, makasih.